Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi, katakan, kakiku takkan goyah, sebab kekuatan yang darimu selamanya bersamaku. Ku percaya kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancanganmu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Pagi hari ini berapa banyak kita yang rindu untuk kita datang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Lambaikan tangan kita tinggi, sorak-sorai bersama bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia Tuhan yang sudah memulai terlebih dahulu buat setiap kita. Biarlah melalui ibadah kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita datang untuk meninggikan nama Tuhan. Tundukkan kepala bersama, bersatu hati bersama kita berdoa. Kami datang membawa satu tujuan, yaitu kami rindu menghampiri Engkau untuk kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir buat setiap kami. Engkau menjamah kami di saat kami memuji Engkau. Urapan-Mu hadir, kesembuhan-Mu terjadi buat setiap kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan sukacitanya, penghiburan buat setiap kami semua. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami untuk Engkau. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu
pada aku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sambil angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Satu kali lagi katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Katakan agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Indah bagi-Mu Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang mulia, layak dipuji. Tiada yang seperti-Mu, hanya nama-Mu Yesus. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang setia, tiada yang lain, hanya nama-Mu. Kami sembah, kami puji nama-Mu Tuhan. Kinama syata karala barala barala barala, kinarala basika bata karala barala barala. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang mulia. Bapak Ibu Saudaraku, berapa banyak engkau yang hadir pagi hari ini. Engkau percaya kita punya Allah yang setia, kita punya Allah yang mulia. Dia layak untuk
kita sembah. Mari bersama-sama kami rindu mengajak bersama-sama, bukalah kedua tangan kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kinamasyata karala barala barala. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita berupa pujian yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah segala yang bernafas kita memuji Tuhan. Mari angkat suaramu menyembah. Bermasmurlah kepada Tuhan. Tinggikan Dia. Sembah Yesus. Basyata karala barala barala barala. Kinarala basyata karala barala 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 barala. Kinamasyata karala barala barala barala. Kau sudah memulainya semuanya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya apa yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami, semuanya itu baik. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur pagi hari ini. Tidak ada alasan untuk kami tidak memuji menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Oh, ini kami gereja-Mu. Ini kami tempat kudus-Mu. Kami rindu biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Engkau dipuji, Engkau disembah. Sampai selamanya Kau dipuji. Oh. Nama syararamu Hinaralabaralabar Hinamasyata karalabaralabar Hinamasyata karalabaralabar. Biarlah Engkau yang ditinggikan pagi hari ini Tuhan. Kau dimuliakan, Kau diagungkan, Kau disenangkan. Hanya bagi-Mu Tuhan segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan
bumi. Katakan lagi, tinggikan dirimu. Tinggikan mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari bawa syukur, kita katakan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, mengatasi bumi ini Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Oh, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu nyatakan. Sebab Engkau Engkau tempat kami percaya Tuhan. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyata. Mari tinggikan Dia, katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, oh mengatasi bumi.
kebesaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi ini, oh mengatasi bumi. Tinggikan Dia, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi, oh atasi bumi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, oh kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu, oh mengatasi satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, mari angkat tangan kita sama-sama. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu, kami tinggikan Engkau Tuhan pagi hari ini, mengatasi segala hal, atasi bumi, oh tinggikan dirimu, mengatasi langit. Katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, oh kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu. Katakan lagi kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh haleluya, mari sembah, sembah Dia, tinggikan Dia. Oh haleluya, Kau yang layak, Hinamaya Shatakaralamo. Mari tinggikan Dia, kami tinggikan Engkau, mengatasi langit. Oh Yesus, oh pribadi-Mu yang kami sanjung. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah-sembah Dia. Oh tinggikan namanya, sebab Dia layak untuk ditinggikan. Kau layak ya Tuhan untuk disanjung. Kau layak ya Tuhan dimuliakan. Kau layak. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari tinggikan Dia. Hinamaya Shatakaralamo. Haleluya. Kami sembahkan
We worship you. Oh, we glorify your name. Oh Lord, we glorify thy name. Hallelujah. Iralabaya shatakaralabara. Oralabaya shatakaralabara. Biar setiap yang bernafas meninggikan Tuhan pagi hari ini. Biar setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang layak dimuliakan. Biar setiap lutut bertelut menyembah Engkau Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan setiap kami. Tuhan yang mengerjakan salibnya bagi hidup kami. Oh, kami hargai Engkau Tuhan. Hidamaya shatakaralabaralabaralabara. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Hiramaya shatakaralabaralabo. Haleluya. Hiramaya shatakaralabaralabo. Hati kami menyembah, hati kami tertuju kepadamu. Hiramaya shatakaralabaralabo. We worship, disembahkan, dimuliakan Engkau. Wiralabaya sikaralabaralabara. Oralabaya shatakaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oralabaya shatakaralabarala. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Iralabaya shatakaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oralabaya sikaralabaralabaralabarala. Iralabaya sikaralabarala. Iralabaya sikaralabarala. Oralabaya sikaralabarala. Iralamaya sikaralabarala. Pagi hari ini kami tanggalkan setiap beban yang ada dalam hidup kami. Pagi hari ini kami kejar Engkau Tuhan. Kami berikan semua yang terbaik dari hidup kami kepadamu. Kami persembahkan setiap ucapan syukur kami. Kami persembahkan setiap nyanyian kami kepadamu. Sebab Engkau layak Tuhan dipuji dan disembah. Engkau layak dimuliakan. Oh, blessed be thy name. Diberkatilah Engkau pagi hari ini Tuhan lewat puji-pujian kami. Uralamaya shatakaralabaralabaralabara. Dimuliakan Engkau lewat apa yang kami kerjakan pagi hari ini Tuhan. Hidamaya shatakaralabaralabaralabaralabara. Hidamaya sikaralabaralabaralabara. Mari sekali lagi kita buka kedua tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Mari persembahkan semua yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Dia mengasihi kita. Uramaya shatakaralabaralabara. Hiramaya sikaralabaralabaralabaralabo. Hiramaya sharalabaralabo. Haleluya. Hiramaya shatakaralabaralabo. Mari angkat kembali kedua tangan kita Bapak Ibu saudaraku. Tinggikan dirimu mengatasi langit kebesaran. Oh, mengatasi bumi, tinggikan. Kau dimuliakan Tuhan.
mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari lambaikan tangan kita sama-sama. Kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau, kami bersuka cita karena Engkau juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari bersuka cita bersama pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku amin, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Mari buka kedua tangan kita. Bagai Raja Wali melintasi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, itu rinduku. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di dalam-Mu kami aman Tuhan. di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Buka sayap kita lebar-lebar. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, oh melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
setiap kita. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang mari buka tangan kita lebar-lebar. Mari kita terbang bersama Tuhan. Bagai Raja Wali melintasi gunung, oh bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi, bagai Raja Wali, Raja Wali melintasi, oh bagai Raja Wali. Kami melintasi badai hidup kami Tuhan. badai hidup, Di bawah kepak sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin, amin, amin. haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, badai hidup sebesar apapun yang sedang kita alami saat ini, tetapi di saat kita ada sukacita, Tuhan memberikan kekuatan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari kembali lagi bersama-sama kita bertepuk tangan yuk. Here we go. Tengok kanan kiri muka belakangmu, lihat senyumnya masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, ada sukacita apa tidak pagi hari ini? Diberkatilah engkau yang bersukacita, amin. Ku kan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, ya, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Lagi, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Sama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kabungku apa? Diganti tarian, haleluya, hatiku bersuka. Kami bersuka karena-Mu Tuhan. Yo, kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Lagi katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka. Sama-sama lambaikan tangan kita tinggi semua. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian, haleluya, dan hatiku bersuka. Semua. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku.
Sama rahmat yang baru bagiku setiap hari. Oh, anugerahnya limpah bagiku. Oh, dia akan hidupkan dengan sukacita dan kaitkan tubuhku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Oh, rahmatnya baru bagiku setiap hari. Oh, anugerahnya limpah bagiku. Oh, dia akan hidupkan dengan sukacita dan kaitkan tubuhku. Apa? Digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Semua haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Sorak-sorai bagi dia. Kita percaya suatu saat nanti kita bertemu dengan Tuhan. Sukacitanya melimpah untuk setiap kita yang percaya, katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Katakan bersama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah
Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudaraku. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. There's just no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows. Your mercy flows like a river wide. Healing comes from your hands. Suffering children are safe in your arms. Kita angkat tangan kita sama-sama Bapak Ibu. There is none like you. Sungguh tiada seperti kau Tuhan. Katakan. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu seperti sungai mengalir. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkan. Yang menyembuhkan setiap kami. Katakan. Air mataku Engkau hapuskan. Katakan Bapak Ibu. Tiada seperti kau. Oh, tiada seperti kau. Kau menjamah kami. Yang telah menjamah segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Angkat tangan kita tinggi. Tiada seperti kau. Oh, tiada seperti kau. Segenap hatiku. Oh, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau Tuhan. Katakan tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau. Oh, seperti kau Tuhan. Seperti kau Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus membawa kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu.
Kami menjadi pribadi yang penuh dengan perasaan, pikiran, dan kehendak yang juga terdapat di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami percaya Tuhan, di mana kami hadir dengan Kristus. Kami tidak perlu mencari-cari berkat. Kami tidak perlu meminta-minta berkat. Kamilah yang akan memberi berkat buat keluarga kami, buat gereja kami, buat tempat di mana kami bekerja, bahkan buat bangsa kami Indonesia. Karena kami percaya ketika Kristus dalam kami memiliki sumber berkat yang tak akan pernah habis. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk kami nempel dengan Kristus. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Izinkan saya sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan salam dari para pemimpin di gereja kami. Untuk gereja Betani, doa kami, gereja saudara terus diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya doa kami sudah didengar oleh Tuhan. Saya hari ini akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, pekerjaan kita, pekerjaan baik. So aku berbicara tentang pekerjaan, pasti setiap kita beda satu dengan yang lain. Jangan-jangan ada di antara kita, ada seseorang yang lagi sedang beribadah di sini, seorang polisi, artinya dia bekerja sebagai seorang polisi. Tentara bekerja sebagai seorang tentara, dokter bekerja sebagai seorang dokter, pengacara, jaksa bekerja sebagai seseorang yang bergerak di bidang hukum. Pertanyaannya bukan sekedar hanya sebatas pekerjaan. Apakah kita adalah dokter yang baik, pengacara yang baik, hakim yang baik, pendeta yang baik, musisi yang baik, dan seterusnya? Saya ingin mengajak saudara untuk kita hari ini memahami bukan sekedar kapasitas pekerjaan. Tapi apakah pekerjaan yang kita lakukan itu memiliki sifat yang baik yang melekat dalam kita. Suatu pekerjaan yang baik ini bukan tema yang sebenarnya berasal dari saya. Tapi sebuah tema yang saya ambil dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Mari kita baca sama-sama. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan berbunyi, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan apa saudaraku? Pekerjaan baik, ergois, agatois. Jadi bukan sekedar bekerja dengan kapasitas yang sudah miliki. Tapi Anda bekerja dengan sifat yang baik. Nah sekarang pertanyaan begini saudaraku, apa artinya bekerja dengan sifat yang baik? Saudaraku saya cepat saja, ada 7 prinsip yang saudara mesti ketahui. Apakah saudara adalah seorang dokter yang baik sesuai dengan maksud firman? Bukan bicara kapasitasnya. Apakah saudara seorang pengacara, hakim, jaksa, tentara, polisi, dan seterusnya yang baik? Yang pertama, saudaraku, prinsip ujian. Saudaraku, seseorang yang dikatakan melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku, dia memegang yang namanya prinsip ujian. Katakan sama-sama, apa saudaraku? Prinsip ujian. Galatia 6 ayat 4, firman Tuhan berkata seperti ini. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi pekerja yang baik saudaraku adalah seorang pekerja yang dapat menguji dirinya. Menguji kapasitasnya. Menguji kemampuannya. Menguji keahliannya. Menguji ketajamannya. Saudaraku, dia adalah seseorang yang mau diuji demi naik tingkat. Demi menjadi lebih baik dan menjadi lebih berkat kepada banyak orang.
Seorang yang memegang prinsip ujian, saudaraku, adalah seseorang yang mau pekerjaan itu diuji oleh atasannya. Juga diuji oleh rekan sejawatnya. Termasuk juga diuji oleh orang yang ada di bawahnya. Jadi dia tidak alergi dengan yang namanya ujian. Dia tidak alergi dengan yang namanya masukan. Dia tidak alergi dengan yang namanya belajar lagi dan belajar lagi. Demi sebuah ujian. Dia selalu ingin meningkatkan kualitasnya. Yang kedua, saudaraku, adalah prinsip otoritas. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Prinsip otoritas. Titus 3 ayat 1 berkata seperti ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi saudaraku, orang yang dikatakan melakukan pekerjaan yang baik bukanlah orang yang semaunya gue. Tetapi adalah seseorang yang bekerja di dalam sebuah konteks otoritas. Di atasnya ada siapa? Ada aturan apa yang saya mesti taati? Yang jelas saudara kerja apapun di Indonesia, di perusahaan manapun, atau di bidang apapun saudaraku, pasti di atasnya itu ada pemerintah, ada aturan, ada undang-undang, ada kepala negara. Yang olehnya pekerjaan kita itu harus tunduk, harus taat dan siap. Jadi saudara ada di dalam sebuah konteks otoritas. Jadi tidak boleh keluar dari itu, saudara. Yang ketiga, saudaraku, adalah prinsip altruisme. Kalau kita baca dalam 1 Timotius 6 ayat 18, di situ firman Tuhan berkata, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kehidupan, suka memberi dan membagi. Saudaraku, seseorang yang melakukan pekerjaan yang baik, saudaraku, adalah seseorang yang tidak hanya semata keuntungannya, berkatnya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi dia adalah seseorang yang dikatakan begini, suka, bukan duka. Kadang-kadang saudaraku, ada orang yang memberi karena memang perasaan duka. Aduh, kasihan nih orang. Kasihan ini gereja. Jadi dengan keadaan sedih dan iba kita memberi. Tapi dia suka memberi. Ini menjadi sebuah habitatnya, gaya hidupnya untuk memberi bagi orang-orang yang perlu ditolong. Ini adalah prinsip altruisme, saudara. Yang keempat adalah prinsip keselarasan. Siapakah dokter yang baik? Siapakah militer yang baik, polisi yang baik, jaksa yang baik, hakim yang baik, dan pekerjaan apapun, bahkan pedagang yang baik? Ketika 2 Tesalonika 2 ayat 17 itu dipraktekkan. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ada orang saudaraku kerjanya bagus, orangnya pinter, tapi perkataannya itu merendahkan orang lain. Perkataan itu merusak mental orang lain. Perkataan itu kotor. Perkataannya tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai seorang yang disebut sebagai anak Tuhan. Ini disebut dengan prinsip keselarasan. Dia selarasnya. Pekerjaannya bagus, kata-katanya juga bagus. Tapi juga bukan perkataannya bagus, tapi pekerjaannya berantakan. Ada orang yang kalau kerjanya itu bagus, ada orang yang kalau ngomong itu bagus, aku khotbahnya bagus, kasih motivasi juga bagus. Tapi kalau pekerjaannya di organisasi, berantakan. Jadi yang namanya prinsip selaras ini harus diperjuangkan terus-menerus. Jika Anda ingin menjadi seorang pekerja yang disebut
baik atau agathos tadi. Yang kelima saudara adalah prinsip murni dan saleh. Kalau kita baca 1 Petrus pasal 3 ayat 16, di situ firman Tuhan berkata, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah ini menarik sekali saudaraku, kalau kita membaca ayat ini, di dalam bahasa aslinya, itu kata murni dan kata saleh, itu dipakai kata agathos. Kata yang juga dipakai oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 tadi. Melakukan pekerjaan yang baik. Jadi bisa diterjemahkan murni dan juga saleh. Saudaraku, kenapa ini perlu ditegakkan saudaraku, supaya Anda bisa menjadi seorang pekerja yang baik. Saya kemarin saudaraku melihat satu YouTube saudaraku ya, mendengarkan cerita dari seorang dokter, saya tidak sebutkan namanya. Dokter ini menjadi saksi ya di dalam sebuah sidang dan sebagainya. Di akhir dari wawancara itu saudaraku, dokter ini tanya kepada seniornya, bagaimana saya bisa menjadi seorang saksi? Seniornya bilang begini, perkatakanlah yang benar, benar, dan benar. Loh, kenapa saya mesti mengatakan perkataan yang benar, benar, dan benar? Itu 3 kali ditekankan, saudara. Seniornya, sang profesor itu, saudaraku, bilang begini, ada 3 hal dia bilang. Yang pertama, ketika kamu ada di sidang, kamu itu disumpah berdasarkan kitab sucimu, yaitu Alkitab. Yang kedua, kamu itu disumpah dengan sumpah kedokteran. Yang ketiga, nah ini penting saudaraku, yang ketiga. Ketika nanti kamu tua, dan kamu pensiun, kepalamu akan tegak berdiri. Dan kamu tidak akan tertunduk. Kamu tidak akan mendapatkan yang namanya rasa malu. Kamu akan berdiri tegak, kepalamu tegak berdiri. Dan tidak akan pernah tunduk. Artinya begini saudara. Pekerja yang baik adalah seorang pekerja yang dia itu lurus dengan sumpah jabatannya. Dia lurus dengan nilai-nilai suci yang dia pegang. Sehingga dia tidak bisa dijatuhkan. Hanya dengan cara menfitnah menjatuhkan orang ini. Karena tidak ada kesalahan yang dapat ditemukan. Hanya memfitnah. Dan fitnah itu diulang-ulang. Tapi jangan khawatir suatu orang yang memegang hati nurani yang murni dan hidup yang saleh. Percaya, kita mempercayai kitab suci. Nanti orang yang memfitnah itu akan menjadi malu. Ini yang kelima saudara. Yang keenam, prinsip kehendak Allah. 1 Petrus 3 ayat 17 berkata seperti ini. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saya ingin katakan begini, orang yang berbuat jahat dan orang yang berbuat baik, dua-duanya pasti menderita. Cuman bedanya kalau orang yang berbuat jahat dia enak di awalnya, tapi nanti akan menderita belakangannya. Orang yang berbuat baik, dia akan menderita di awalnya, tapi akan sangat bagus di akhirnya. Jika kita ingin menjadi seorang pekerja yang baik, saudara, di hadapan Tuhan, kehendak Allah itu adalah segala-galanya bagi kita.
Kita tidak pernah menjual kehendak Allah, kita tidak pernah menjual kebenaran Allah yang di dalam diri kita. Apapun resikonya, sekalipun saya mungkin miskin karena saya membela kehendak Allah, enggak apa-apa. Yang penting kehendak Allah ada di dalamku. Jadi kekayaannya bukan karena uangnya banyak, bukan karena jabatannya makin tinggi. Kekayaannya adalah karena dia berdiri teguh di dalam kehendak Allah. Dan dia tidak goyang akan hal itu. Saya berdoa saudaraku, siapapun Anda yang punya jenis pekerjaan yang beragam dan bermacam-macam. Saya berdoa saudaraku, jadilah orang Kristen yang mewarisi sesuatu yang benar buat anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu generasi selanjutnya menjadi orang-orang yang bangga dengan papa dan mamanya. Karena mereka adalah orang tua yang berdiri atas kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu lebih penting daripada uang. Lebih penting daripada sebuah jabatan. Saya punya berapa rekan saudaraku di dalam jabatan-jabatan pemerintah, saudaraku nggak pernah naik. Karena dia orang yang lurus dengan kehendak Allah. Buat saya, saudaraku, dia adalah jenderal. Mari bersama-sama, saudaraku, pegang prinsip kehendak Allah. Yang ketujuh, saudaraku, prinsip Kristusentris. Nah, dari 1 sampai 6, saudara, ini biasanya orang umum bisa paham. Tapi saudaraku, yang ketujuh ini adalah hal yang sangat membedakan antara 1 dengan yang 6. Karena inilah pusat, inilah akar dari kekristenan. Apapun bidang pekerjaan Anda, jadilah dokter yang Kristusentris. Jadilah pendeta yang ketika berkhotbah Kristusentris. Jadilah seorang arsitek, jadilah seorang pengacara yang sangat Kristusentris. Artinya pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Kristus. Itu mempengaruhi sikap Anda, attitude Anda di dalam bekerja. Itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan Anda di dalam dunia bisnis Anda, di dalam dunia pekerjaan Anda. Kolose pasal 3 ayat 23, firman Tuhan berkata seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya berdoa, saudaraku, apapun dan siapapun Anda yang bekerja dalam bidang apapun, mari bersama-sama kita punya prinsip. Kristus itu disenangkan. Kristus itu disukakan. Melalui pekerjaanku, Kristus hadir dalam hidupku. Dan dapat dirasakan oleh orang banyak. Sekarang pertanyaan begini, saudaraku. Kenapa sih kita mesti berjuang untuk menerapkan 7 prinsip ini? Apakah 7 prinsip ini sebagai sebuah syarat untuk kita mendapatkan hidup yang kekal? Untuk kita supaya memperoleh keselamatan? Oh, bukan, saudara. Jadi suatu 7 prinsip ini bukan untuk mendapatkan keselamatan kekal. So, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, ayat 10 itu adalah tema yang saya gali. Ayat 8 dan 9 ini saudara perlu perhatikan bahwa pekerjaan yang baik itu bukan menjadi syarat untuk kita masuk surga atau kita memperoleh hidup yang kekal, bukan. Mari bersama-sama kita membaca ayat ini baik-baik, saudaraku. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Saya ingin tanya, kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia, saudaraku? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada saudara yang sebenarnya Anda tidak layak menerimanya, tapi Allah memaksakannya untuk Anda
menerimanya. Sebelah pihak, saudara. Nggak ada bagian kita sama sekali. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara, kenapa kita mesti memperjuangkan 7 prinsip ini, saudara? Bukan supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kalau demikian, saudaraku, untuk apa kita memperjuangkan ini kalau ini bukan untuk tujuan hidup yang kekal? Untuk apa kalau demikian? Saudaraku, menarik. Saya ingin mengajak saudara untuk kita membaca sebuah pesan utama. Sebagai sebuah tujuan yang sangat penting. Kenapa kita mesti berjuang untuk 7 prinsip ini. Kita praktekkan dalam hidup, saudara. Ada sebuah pesan yang penting. Sebuah permintaan yang dimungkinkan dapat terjadi. Maksudnya begini, 7 prinsip ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mengawang-awang. Bukan sesuatu yang tak bisa terjangkau. Gila banget 7 prinsip ini, susah banget. Enggak, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan. Saya akan bacakan Efesus pasal 2 ayat 10. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, ya, perhatikan kalimat kuningnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu dipakai kata peripatesomen. Nah, kalau Anda perhatikan itu yang di atas yang merah itu ada V-E-S-E-1-P. Itu perhatikan yang tengahnya, S. S itu adalah moodnya, itu subjunctif. Subjunctif itu apa ya maksudnya gitu loh. Wah, ini agak sedikit. Saya harus mengulas sedikit bahasa asli, saudara. Subjunctif itu artinya begini, ketika penulis menuliskan bagian ini, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu berbicara tentang kemungkinan yang bisa dilakukan. Jadi bukan gak bisa. Bisa dilakukan. Nah, sekarang pertanyaan begini. Kenapa kok itu bisa dilakukan? 7 prinsip ini itu bisa diterapkan di dalam bidang pekerjaan saudara. Ini gak susah. Itu bisa dilakukan. Kenapa, saudara? Mari kita baca sama-sama. Ya, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kalau itu bukan untuk hidup yang kekal dan kita bisa lakukan 7 prinsip ini, itu karena apa? Karena saudara dan saya adalah buatan Allah. Sama-sama kita katakan apa, saudaraku? Karena kita adalah buatan Allah. Kalau kita ini dibuat oleh iblis, kita gak mungkin lakukan 7 prinsip ini. Pasti gak bisa, saudara. Menarik, saudaraku, kata kita ini buatan Allah. Autogar esmen poima. Itu kata buatan, itu dipakai kata poima. Dari kata poima itu muncul kata pum. Sajak atau syair. Jadi saudaraku, kita ini buatan Allah. Allah menciptakan kita bukan asal-asalan. Allah menciptakan saudara dan saya, di situ ada unsur keindahan yang Tuhan taruh. Sangat menarik kalau kita membaca kisah penciptaan, saudara. Ketika Tuhan menciptakan binatang, Tuhan cuma ngomong loh, dari tidak ada menjadi ada. Ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan cuma ngomong. Dari tidak ada, menjadi ada. Ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, saudara, Tuhan cuma ngomong.
Dari tidak ada menjadi ada. Itu menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena dia bisa menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah itu tidak bergantung pada segala sesuatu. Dia bergantung pada dirinya sendiri. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi uniknya begini saudara. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama itu, bukan dari tidak ada menjadi ada, saudaraku. Dari ada menjadi ada yang terbaik. Tuhan ambil tanah. Firman Tuhan katakan, maka dibentuklah manusia itu. Tuhan itu seperti seniman maha indah yang membentuk manusia itu. So, ketika Tuhan memakai tanah untuk membentuk manusia, apakah berarti Tuhan itu tidak maha kuasa? Enggak, saudara. Itu sama dengan peristiwa Kejadian pasal 3. Saya pengen tanya, Tuhan maha tahu enggak? Yang setuju bahwa Tuhan maha tahu, angkat tangan saudara. Tuhan itu maha tahu. Artinya dia tahu saudara di mana. Dia tahu isi hati saudara. Karena dia maha tahu. Tapi kenapa di Kejadian pasal yang ketiga, Tuhan yang maha tahu itu ketika manusia jatuh di dalam dosa, manusia bersembunyi, Tuhan yang maha tahu itu kemudian bertanya, hai Adam, Adam, di manakah engkau? Kalau begitu Tuhan gak maha tahu dong. So kok kita perlu melihat konteksnya. Ketika Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, memang itu menunjukkan dia adalah Allah yang maha kuasa. Tapi dalam Kejadian pasal yang ketiga, ketika Tuhan bertanya, Adam, Adam, di manakah engkau? Ini bukan berarti Tuhan tidak maha tahu. Tapi Tuhan maha kasih. Dia mencari manusia. Ketika dia menyebut, Adam, Adam, di manakah engkau? Dia lagi sedang membuktikan, walaupun kau lari dari hadapanku, walaupun kau jauh dari hadapanku, walaupun kau sembunyi, aku tetap mencarimu, aku tidak membuangmu. Itu Tuhan yang maha kasih. Lalu bagaimana saudaraku ketika Tuhan menciptakan dari tidak ada menjadi ada, dia menunjukkan Allah yang maha kuasa. Lalu kemudian ketika menciptakan manusia, kok dari tanah, dari ada menjadi ada. Apakah dia kehilangan maha kuasanya? Enggak, saudara. Ketika dia menciptakan manusia, dia lagi sedang menunjukkan dia maha mulia dan dia maha indah. Jadi begini, ketika saudara diciptakan menurut rupa dan gambar, saudara diciptakan itu menurut rupa dan gambar Allah, di dalam diri saudara ada keindahan, ada sebuah kemuliaan. Jadi saya ingin tanya kepada saudara, kalau saudara diciptakan oleh Allah seperti itu, Anda bisa gak melakukan 7 prinsip ini? Sangat bisa. Dan itu sangat dimungkinkan. Karena Anda diciptakan oleh Allah menurut rupa dan gambarnya. Saudara, 7 prinsip ini sangat dimungkinkan terjadi. Bukan saja oleh karena kita diciptakan, kita menjadi buatan Allah, tapi kita juga diciptakan dalam Kristus Yesus. Saya akan bacakan Efesus pasal 2 ayat 10 kalimat selanjutnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Yesus itu saudaraku ya, Allah itu ya saudaraku ya, seperti seniman pelukis. Dia membutuhkan satu sosok untuk dia menggambar masterpiece-nya.
Wah, dia lihat misalnya nih, Pak Aswin begitu ya. Wah, dia gambar. Sehingga akhirnya saudaraku, gambaran itu adalah merupakan duplikat dari Pak Aswin yang hidup itu. Saudara tahu, kritiso itu artinya seperti itu. Diciptakan itu dipakai kata kritiso. Jadi itu membutuhkan satu sosok yang menjadi contoh untuk digambar. Dalam sebuah kanvas. Dan saya ingin beritahu pada saudara. Saudara adalah kanvasnya Kristus. Saudara bukan kanvas yang kosong, tapi sebuah kanvas yang terisi dengan karakter, dengan wajah Kristus di dalam diri saudara. Jadi begini saudara, ketika Anda diciptakan kritiso dan saudara menjadi gambar dari Kristus. Tahukah saudaraku bahwa Tuhan Bapa kita di surga ingin ketika saudara hadir di mana saja, semua orang bisa melihat kanvasnya Allah dalam dirimu. Dan dia melihat Kristus di dalam hidupmu. Sekarang begini saudaraku, kalau kita itu diciptakan menurut standar Kristus, saya pengen tanya, apa yang susah untuk kita lakukan 7 prinsip ini? Apa yang susah? Kecuali kalau Anda digambar menurut figurnya setan. Figurnya iblis, figurnya mak lampir kali. Saudara akan pasti sulit melakukan 7 prinsip itu. Enggak mungkin, mustahil, mustajab. Bukan Mus Mulyadi, bukan. Enggak mungkin itu dilakukan. Tapi karena Anda diciptakan dalam Kristus Yesus, melakukan 7 prinsip itu sangat mungkin bisa dilakukan. Dan itu wajar. Dan saudara seharusnya hidup di dalam 7 prinsip ini. Selanjutnya saudaraku, kenapa ini adalah sesuatu yang dimungkinkan untuk kita bisa mempraktekkan 7 prinsip ini dalam bidang pekerjaan kita. Karena di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, di situ firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Baik-baik saudaraku, pekerjaan baik, ergois, agatois, pekerjaan baik yang, sama-sama kita katakan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi begini saudaraku, sebelum manusia ada di dalam alam semesta ini, jauh-jauh hari di dalam kekekalan, Allah telah mempersiapkan yang namanya manusia untuk bisa melakukan pekerjaan yang baik. Dan kemudian suatu manusia diciptakan, lalu ditempatkan dalam sebuah tempat. Saya pengen tanya, waktu manusia pertama ditempatkan di sebuah tempat yang pertama yang disebut dengan Taman Eden, apakah Taman Eden itu sudah edan? Menjadi taman yang penuh dengan dosa. Menjadi taman yang penuh dengan kejahatan. Enggak. Jadi saya ingin katakan begini, sudah sejak dari awal kita itu diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kita itu diciptakan dalam Kristus Yesus. Dan kita ditempatkan dalam situasi yang penuh dengan damai, penuh dengan kesucian. Jadi saudaraku, ketika Anda melakukan pekerjaan yang baik, sebenarnya tujuannya
bukan untuk saudara melawan kejahatan. Bukan. Jadi seolah-olah pekerjaan yang baik ini ada karena ada kejahatan. Dan ketika itu dipersiapkan Allah sebelumnya, ini juga sebenarnya menekankan satu hal buat kita. Kalau Allah sudah mempersiapkan itu dari awalnya seperti itu, aneh. Kalau kita malah suka melakukan yang jahat. Kalau kita malah menikmati dosa. Dan kita memakai pekerjaan sebagai sebuah sarana untuk kejahatan hadir di mana-mana. Jadi kalau saya membaca ayat ini, aku aneh kalau ada orang seperti itu. Justru kalau ada orang yang mau memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kebenaran, tidak kompromi. Enggak, buat saya itu bukan luar biasa. Adalah luar biasa kalau Anda diciptakan dalam kekudusan, lalu Anda berbuat jahat, itu luar biasa, saudara. Tapi begini, kalau ada orang yang diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah, mengandung nilai keindahan di dalam Kristus Yesus dan dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau hari ini Anda melakukan sesuatu yang baik lewat pekerjaan Anda, buat saya begini, itu normal. Katakan sama-sama apa? Normal. Jadi tidak normal kalau Anda melakukan yang jahat. Melalui pekerjaan Anda kompromi dengan banyak kejahatan. Itu tidak normal. Saya berdoa, saudara, untuk semua kita di tempat ini. Jadilah suratan Kristus. Sama-sama kita katakan, apa saudaraku? Jadilah suratan Kristus. Di mana Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, lewat keahlian dan bidang Anda, orang lain bisa melihat Kristus dalam hidupmu. Saya ingin tutup khotbah saya, saudara, dengan sebuah statement yang saya buat. Yang berkata seperti ini. Pekerjaan baik yang bersifat Kristiani bukanlah pekerjaan yang membuat orang lain tertarik pada Anda, melainkan pada Kristus. Sehingga kuasa rohani dan Kristus sangat nyata dialami oleh orang lain. Saudara setuju dengan kalimat ini? Mengimani kalimat ini? Kalau Anda setuju, yuk kita baca kalimat ini dengan baik-baik. Dengan hati berdoa kepada Tuhan. Mohon Roh Kudus berbelas kasihan kepada kita. Supaya melalui kita banyak orang diubah. Yuk mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan baik yang bersifat Kristiani bukanlah pekerjaan yang membuat orang lain tertarik pada Anda, melainkan pada Kristus. Sehingga kuasa rohani dan Kristus sangat nyata dialami orang lain. Izinkan saya, dan saya berikan izin kepada saudara siapapun. Kalau khotbahnya Pendeta Hengki Setiawan membawa orang-orang lain tertarik pada saya, silakan Anda katakan kepada para pemimpin di tempat ini, jangan undang lagi Hengki Setiawan. Dan saya berterima kasih akan hal itu. Saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang saya lakukan, di mimbar, ataupun ketika pastoral, saya cuma hanya satu, agar semua orang mengikuti dan tertarik pada Yesus. Biarlah Yesus dimuliakan dalam gereja ini. Tuhan berkati saudara. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan,
dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab telah Kau ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Bagus, siapa di antara kita hari ini berkata, Bapa ampuni aku ketika aku bekerja dalam bidang pekerjaanku. Aku tidak menghadirkan Yesus buat orang lain. Aku menghadirkan diriku, egoisku, kejahatanku. Ampuni aku ya Bapa. Aku mohon belas kasihan-Mu. Karena banyak orang di luar kami belum mengenal Kristus. Ialah melalui pekerjaan, melalui keahlian, melalui bidang pekerjaan yang kami geluti. Banyak orang bisa melihat Yesus lewat kami. Dan mereka tertarik akan Yesus. Dan Allah dipermuliakan. Yang berkata seperti itu, bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Dan saya akan berdoa. Puji Tuhan. Siapa lagi berkata di sini, aku Tuhan. Aku rindu melalui bidang pekerjaanku. Kristus dinyatakan. Sebuah pekerjaan yang baik. Di mana Kristus nyata dilihat oleh orang banyak lewat kami. Taruh tanganmu di dada, saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Siapapun Anda. Anda mau polisi, Anda mau dokter, Anda mau mahasiswa, pelajar, dosen, siapapun Anda. Taruh tanganmu di dada. Bagi saudara yang menaruh tangan di dada, bolehkah engkau bangkit berdiri? Saya akan berdoa buat saudara. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Allah yang suci, Allah yang kasih, Allah yang mulia. Kepadamu kami berdoa. Kau luar biasa, kami kagum padamu. Bapak, hamba-Mu berdoa untuk kami yang berdiri. Hari ini kami ingin katakan kepadamu, bahwa jebakan iblis tidak lagi berlaku atas kami. Kami bisa melakukan 7 prinsip yang baik. Karena kami memang diciptakan untuk hidup di dalam 7 prinsip itu. Karena kami dipersiapkan untuk hidup di dalam 7 prinsip itu. Dan kami ingin katakan padamu ya Bapa, mulai hari ini, melalui bidang pekerjaan kami, banyak orang akan tertarik pada Yesus. Mereka akan memuliakan Allah yang kami sembah dalam Yesus. Mohon Tuhan tolong kami semua. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus terus mengingatkan prinsip ini bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Katakan yang percaya, amin. Tuhan berkati saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Mari bersama sekali lagi kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar, yang sudah menegur, bahkan menguatkan setiap kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu. Dan juga untuk hamba firman-Mu yang sudah menjadi berkat untuk setiap kami, Tuhan urapi beliau, Tuhan berkati keluarganya, pekerjaannya, boleh semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, karena kami sungguh mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang akan menyerahkan anak, kami mengundang untuk maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar, besar
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.